Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin al-ulama an-nujaba wa masyayikhana al-fudala, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf di masjid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk pada ayat-ayat yang menerangkan tentang ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai Muhammad, setengah dari orang-orang yang kamu dakwai itu ada orang yang mengatakan apa? Amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, tapi testimoni dari Allah apa? Wa ma hum bimu'minin. Sungguh mereka bukanlah orang-orang yang sejatinya beriman. Lalu kemudian kita juga sudah sampai pada keterangan paling akhir daripada ayat ini. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir di ayat ini? Syekh Amin Al-Harari menjawab bahwasanya munafik pada saat Kanjeng Nabi saat itu masih hidup itu kebanyakan dari golongan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sama dengan kita, sama-sama percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama percaya tentang adanya hari kiamat. Perbedaannya dalam beberapa masalah akidah yang lain. Contohnya yaitu mereka mengenal dan mempercayai konsep tasbih. Tasbih itu apa? Yaitu menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rupa, memiliki bentuk yang sama dengan manusia. Begitu juga mereka juga punya pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ittakhadha walada, yaitu mereka menganggap bahwasanya Allah mengangkat anak dari seorang manusia. Makanya mereka terkenal dengan istilah Uzair ibnullah. Nabi Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ini mukhalif, berbeda, tidak sama dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga mereka mengatakan annal jannah la yadkhuluha ghairuhum. Surga itu tidak diperkenankan kepada orang-orang selain orang Yahudi. Karepe napa? Surga dikapling-kapling sendiri. Dan yang terakhir yang kita sampaikan kemarin, termasuk keyakinannya orang-orang Yahudi adalah annan nara lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah. Neraka tidak akan menyentuh mereka sama sekali. Kalaupun kepleset masuk neraka itu enggak lama-lama, paling mentok beberapa hari saja. Loh, akidahnya salah, mereka kafir, kok ngaku-ngaku napa? Masuk neraka hanya sebentar. Kafir ya selamanya, khalidun mukhalladun finnar. Lalu kemudian global daripada ayat ini apa? Menunjukkan tentang apa? Ala anna da'wa mardudatun idza lam yaqum 'alaiha dalail as-sihah. Semua pengakuannya orang-orang Yahudi yang mana mereka mengatakan beriman kepada Allah, yang mana mereka menyatakan percaya dengan adanya hari akhir, semua dakwaan atau pengakuan tersebut tertolak jika tidak ada dalil yang benar menunjukkan hal tersebut. Mereka ngaku iman kepada Allah, tapi ngarani Nabi Uzair adalah anaknya Allah. Mereka mengatakan iman dengan adanya hari akhir, tapi mereka sendiri mengkerdilkan dan bahkan menghina eksistensi kemuliaan Tuhan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apakah orang-orang seperti ini bisa dikatakan sebagai mukmin sejati? Enggak. Makanya para ulama mengatakan man tahalla bi ghairi ma fi faddahal imtihanu ma yadda'i. Barang siapa yang mana mengaku-ngaku pada dirinya terdapat sesuatu yang baik, padahal dirinya itu tidak ada sesuatu yang baik tersebut, maka dia pasti akan diuji coba tentang kebenaran perkataannya. Misal Anda mengatakan, saya ini pinter loh, saya ini pinter matematika misal. Lalu kemudian orang-orang tidak percaya. Kalau memang betul Anda pinter, ya udah ini ada soal garap iso ora kan gitu. Maka ketika tidak bisa mengerjakan soal matematika tersebut, apa yang terjadi? Faddahal imtihan. Ujiannya akan membuat dia merasa malu. Makanya jangan ngaku-ngaku soleh, jangan ngaku-ngaku terlalu ahli ibadah. Uji dulu, tes dulu ibadahnya seberapa. Jamaah masjid enggak? Kalaupun jamaah 5 waktu enggak? Kalaupun 5 waktu soft awal enggak? Loh kan gitu, harus diuji. Makanya terusannya dawuhnya dikatakan fa inna man madaha nafsahu dhamma. Barang siapa yang terlalu muji dirinya sendiri, maka ketika dia dapat cobaan, dapat ujian, dia akan dihinakan. Sebaliknya, wa man dhamma nafsahu mutiha. Barang siapa yang terlalu merendahkan dirinya sendiri, menganggap dirinya enggak soleh, menganggap dirinya enggak baik, justru orang-orang yang seperti inilah malah dikejar-kejar, dimulia-muliakan. Dan ini sering terjadi di sekitar kita. Ada orang yang Masya Allah, dia punya potensi, contoh misalnya jadi imam, potensi menjadi khotib, dia nggak nyari-nyari, tapi orang yang mencari dia. Gitu betul. Banyak seperti itu. Makanya santri-santri nggak usah khawatir. Kalaupun Anda nggak jadi kiai, tidak apa-apa, tidak masalah. Orang enak kok jadi kiai itu. Nah, makanya ada orang yang soleh, orang baik, dia punya kemampuan untuk menjadi imam, menjadi pemimpin, maka kemudian dia menghindar terus, tapi orang tetap ngejar dia karena dia tidak pernah membangga-banggakan dirinya. Sebaliknya, orang ngaku saya ini bisa loh jadi imam, saya ini bisa loh jadi khotib, saya ini bisa loh jadi pengurus masjid misalnya. Apakah orang yang seperti ini akan diangkat menjadi yang diinginkannya? Tidak mungkin. Wong durung dadi ae wis pengen dadi, apa meneh nek dadi? Bahaya nanti konslet jadinya. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan yang namanya Fir'aun itu kan singkat cerita matinya kan tenggelam itu. Di dalam ayatnya hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun selama hidupnya mengaku menjadi apa? Menjadi Tuhan, mengaku menjadi pangeran, semuanya digeceki kabeh. Tapi ketika sudah mau tenggelam, itu baru mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Sekarang saya percaya bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah benar-benar Tuhan yang berhak disembah. Wa ana minal muslimin. Sekarang saatnya saya menjadi orang yang Islam. Setelah puluhan tahun dia menjadi raja, ngaku-ngaku jadi Tuhan. Kok ketika mau mati baru mengatakan, oh ya betul Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Apa kata Allah? Al-an, sekarang kamu baru ngaku. Wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Dulu kamu ngapain saja? Dulu kamu mengatakan kamu ini Tuhan. Dulu kamu mengatakan semua hidup dan matinya manusia ada pada tanganmu. Sekarang kamu baru mau ngaku bahwasanya Allah itu Tuhan. Kemana aja kamu? Udah ketinggalan zaman. Makanya malaikat Jibril itu saking gregetennya sama Fir'aun, itu lesannya Fir'aun itu disumpeli. Jangan sampai mengucapkan syahadat. Ini kelakuan malaikat tapi kayak rada-rada nakal ya. Biasanya malaikat kan baik toh. Malaikat itu ngajakin yang baik-baik. Tapi baru kali itu Jibril saking gregetennya sama Fir'aun, dibikin piye carane jangan sampai husnul khotimah, su'ul khotimah. Lesannya Fir'aun disumpeli,
disumpeli dengan pasir ya, kalau riwayahan seperti itu. Pokoknya piye carane ojo ngasih maca syahadat. Malaikat itu gregetan ketemu Firaun. Sebaliknya ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan, fi riwayah ikan ya hut ya, dalam bahasa Al-Qur'an hut. Apa kata beliau? Inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Beliau Nabi bisa mengatakan gini, la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin, maha suci Engkau, sesungguhnya diriku yang Nabi ini termasuk orang-orang yang bertindak zalim. Sekarang pertanyaannya, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi dan Rasul mempunyai sifat maksum, alias selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus melakukan dosa. Lah ini seorang nabi jelas-jelas soleh, matur sama Allah, ya Allah saya ini sungguh termasuk bagiannya orang-orang yang zalim. Apa kata Allah selanjutnya? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya saat itu Yunus tidak termasuk orang yang mensucikan Allah, maka mungkin sampai hari kiamat dia masih ada di dalam perutnya Hud. Ini kata-kata minal musabbihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala merekomendasikan Nabi Yunus yang mengaku dirinya zalim. Apa kata Allah? Minal musabbihin. Orang ini termasuk orang yang ahli baca tasbih. Delok. Ya, orang yang menghina dirinya sendiri atau orang yang menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang lain, tapi yang ngangkat Allah sendiri, yang ngangkat masyarakat sendiri. Sebaliknya, orang yang mengaku-ngaku bisa iso sembarang ABC tak tatasi kabeh, wah, ya enggak diangkat sama orang, malah wong kok moto duiten. Nah, naudzubillah min dzalik. Qala ta'ala yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una padha nipu sapa munafiqin Allah ing Gusti Allah, walladzina lan ing pira-pira wong akeh amanu kang padha percaya sapa alladzina, wa ma yakhda'un lan tetapine ora padha nipu sapa munafiqin illa anfusahum kejaba ing awak dheweke munafiqin, wa ma yash'uruna lan tetapine ora padha ngerti utawa krasa sapa munafiqin. Ayat ini lanjutan daripada sifat-sifatnya orang munafik. Artinya apa? Mereka orang-orang munafik berusaha menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga orang-orang yang beriman. Padahal mereka sendirilah yang menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Jadi orang-orang munafik seperti yang kita sampaikan beberapa waktu lalu didefinisikan bahwasanya mereka adalah golongan orang yang lesannya mengatakan iman, tapi di dalam hatinya masih menyimpan kekafiran. Kelakuan mereka itu berusaha blitu ini bahasa Jawa nih, napa? Ngapusi, ngento, menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai redaksi yukhadi'una padahal maknanya yakhda'una? Kalau bahasa santri kan khada'a yukhadi'u, faedahnya salah satunya adalah musyarakah bainatnain au aktar, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan minimal antara dua pihak, seperti sara'a yusari'u, saling berseteru atau saling bertinju-tinjuan. Itu pasti ada dua orang, nggak mungkin sara'a yusari'u yang tinju satu orang. Lah di sini kenapa pakai kata-kata yukhadi'una? Ternyata itu artinya bukan musyarakah bainatnaini au aktar, tapi yang dimaksud di sini wat ta'bir bi sighatil mukhada'ah lidilalah alal mubalaghah,
Yang dimaksud di sini menipu dengan redaksi yukhadi'una alias betapa usaha kerasnya para munafikin untuk menipu Allah dan orang-orang mukmin. Jadi dipol-polke anggene mereka berusaha menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Atau yang kedua faedahnya lidilalah ala susulihi marratan ba'da ukhra idhum kanu mudawimina alal khid'i. Atau yang kedua Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi yukhadi'una itu menunjukkan bahwasanya perilaku menipu yang mereka lakukan tidak hanya sekali dua kali tapi terus menerus. Makanya sampai-sampai dikatakan yukhadi'una, mereka terlalu sering tuh ngapusi berusaha menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Sekarang pernyataannya atau pertanyaannya, hal khida'uhum lillahi ala zahirihi, apakah memang betul mereka bisa menipu Allah? Kan tadi kata Allah orang-orang munafik selalu menipu siapa? Allah. Tapi apakah betul Allah bisa tertipu dengan orang-orang munafik? Jawabannya laisa ala zahirihi, tentu saja tidak. Kenapa? Li'annahu la takhfa alaihi khafiyah, karena Allah Subhanahu wa taala tahu betul isi hatinya orang-orang munafik, mau disembunyikan kayak apapun Allah tahu. Nah terus bagaimana maksudnya kok ayat ini mengartikan bahwasanya Allah tuh ditipu sama orang-orang munafik? Lalu maknanya bagaimana? Al-muradu imma mukhada'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud menipu Allah di sini yakni orang-orang munafik itu sedang berusaha menipu Rasulullah. Cara nipunya bagaimana? Mereka ngaku bahwasanya dirinya Islam. Jadi yang disebut Allah Subhanahu wa taala yukhadi'unallah. Orang-orang munafik berusaha menipu siapa? Allah. Tapi yang dimaksud adalah mereka sedang berusaha menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, faedahnya adalah bahwasanya orang munafik ketika menipu menipu Rasulullah, ngapunten saya ulangi lagi. Bahwasanya ketika orang munafik berusaha menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama saja sedang berhadapan dengan Allah. Koyo-koyo seperti halnya dia ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah itu posisinya disamakan sama Allah dalam ayat ini? Karena innahu khalifatahu fil ardi, karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perwakilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal contoh gampangnya gini, Anda sebagai seorang santri lalu kemudian menipu keamanan. Nah, misalnya Anda kegap nih harus habis udut ya. Kang ambune udut iki. Kayak udut lagi dek mau, enggak ada bukti ini, ngento keamanan. Padahal hakikatnya sama saja, menipu bagian keamanan berarti menipu bagian keluarga dalam, yaitu romo kiai sama. Mereka berusaha menipu kanjeng Nabi, sebenarnya yang mereka hadapi adalah Allah langsung. Makanya dalam hadis-hadis yang lain disebutkan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang berani-berani menantang kekasihku, hakikatnya dia sedang menabuh genderang perang melawanku. Karena wali itu kekasihnya Allah, makanya siapapun yang berani cowel walinya Allah, Allah sendiri yang turun tangan. Sama, ini yang berani nipu Rasulullah berarti dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bagaimana, pertanyaan selanjutnya, kaifa yakhda'ul munafiqun Allah war Rasul, bagaimana cara orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah dan menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hadaiqur Rauhi war Raihan, Syekh Amin Al-Harari mengatakan, innal munafiqin kanu yuriduna bima sana'u ayattali'u ala asraril mu'minin
fayahmiluha ila a'daihim. Cara menipunya orang-orang munafik terhadap Allah dan Rasulullah yaitu mereka mengatakan bahwasanya mereka itu iman, bahwasanya mereka itu beragama Islam, tapi tujuannya jelek. Apa? Untuk mengetahui rahasianya orang-orang mukmin. Setelah mereka tahu rahasianya orang-orang mukmin, mereka bawa kabar tersebut kepada orang-orang kafir. Ini loh, tadi ada berita baru ini, orang-orang mukmin sedang turun wahyu ini. Hati-hati, berarti itu musuh kita semua kan gitu. Ketok Ebola tapi musuh. Terlihat cupu ternyata suhu. Nah, ini orang-orang munafik itu seperti itu. Jadi mereka cara menipu Allah dan Rasulullah itu dengan cara ngakunya mukmin, kemudian apapun rahasianya orang mukmin dibawa kepada orang-orang kafir. Dan yang kedua, cara menipu mereka adalah ayat fa'u an anfusihim ma yusibu bisa ilal kafarah minal qatli wal asri wan nahbi. Cara yang kedua yang dilakukan orang munafik untuk menipu Allah dan Rasulullah, mereka adalah berusaha menjaga diri mereka. Bagaimana caranya jangan sampai terbunuh seperti orang-orang kafir yang lainnya, jangan sampai tersandra seperti orang-orang kafir yang lainnya. Karena orang kafir kalau ketemu orang muslim perang, lalu kemudian orang kafir kalah perang, pasti ada yang terbunuh atau yang ditawan. Mereka munafik gak mau seperti itu. Ngapain, daripada perang lawan orang mukmin, mending saya ngaku-ngaku mukmin saja deh, sing penting selamat kan gitu. Sing penting selamat. Berarti penjilat, hati-hati. Penjilat ini sifatnya orang munafik. Wa ayana lubihi nadhma masalihid dunya jami'an. Dan mereka juga berharap dari menjaga diri agar mereka tidak terlihat kafir. Yang kedua, mereka berharap mbok menawa mendapatkan kemanfaatan duniawi. Seperti yang kita ketahui di dalam syariat Islam, ketika orang muslim perang jihad melawan orang kafir lalu menang, lalu di medan perang ada barang rampasan yang namanya ghanimah. Setiap orang yang mengikuti perang mendapatkan bagian. Lah orang munafik itu ada yang seperti itu. Dia ikut perang tapi sebenarnya nggak ikut-ikut banget, dari belakang. Wes bro, maju dulu, aku belakangan. Nah, gitu kan, ada seperti itu. Tapi ketika menang, woi mana jatahku, mana ayamku kan gitu istilahnya ya. Rebutan ghanimah. Terus walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kata Allah, walaupun mereka berusaha menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin, sesungguhnya mereka sendirilah yang tertipu dengan tipu daya mereka sendiri. Kenapa seperti itu kata Allah? Karena hakikatnya, kata Syekh Amin Al-Harari, wal halu annahum ma yadurruna bi khita'ihim wa makrihim fil haqiqah illa anfusahum li anna wabala khita'ihim wa uqubatahu raji'un ilaihim. Ketahuilah bahwasanya ketika orang-orang munafik berusaha menipu Allah dan Rasulullah, begitu juga orang-orang mukmin dengan berbagai tipu daya mereka, sesungguhnya adalah tidak ada manfaatnya untuk mereka. Jadi kejelekan yang kembali kepada mereka. Wong kok berusaha nipu Allah, wong kok berusaha menipu orang-orang beriman, maka sebenarnya tipuan yang mereka lakukan itu kejelekannya kembali kepada mereka. Contohnya kembali kepada mereka apa? Fayuftadhuna fid dunya bittila'illahi nabiyahu ala ma abtanu. Mereka diantara efek jeleknya mereka menipu Allah dan orang-orang mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar siapa orang-orang munafik di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diketokke kabeh. Iki lho Muhammad, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Jadi enggak ada baiknya mereka nipu Kanjeng Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala buka kartu mereka. Ibaratnya pokernya dicekel Kanjeng Nabi, ya sobek. Ya sobek, nggak ada manfaatnya. Terus wa amarahu bi ikhrajihi minal masjid. Dan parahnya lagi, Kanjeng Nabi setelah mengetahui siapa yang munafik di antara mereka,
Kanjeng Nabi menyuruh mereka jangan sampai ada di Masjid Nabawi, suruh keluar semuanya. Oh, si metu kae munafik kabeh lho piye Jal? Konangan itu loh, kemenungsan. Nah, lalu kemudian wa nazala fihim wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman kepada Kanjeng Nabi, jangan sampai sekali-kali ketika mereka orang munafik ada yang mati kamu nyolati mereka wahai Muhammad. Loh, wis diusir ke masjid, dibuka kartu asnya oleh Allah, nek mati gak disolati, ora duwe bolo lah. Enak tah mboten? Mboten enak. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mati jadi apa dia? Jasadnya berubah menjadi babi. Ada orang yang mau nyolatin babi itu ada? Kan tidak ada. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak sudi menyolati orang-orang munafik. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin seingat saya sahabat Abu Dzar ya. Antara sahabat Abu Dzar Al-Ghifari atau sahabat Jabir, Hudzaifah ya. Sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah itu unik, seorang sahabat yang termasuk mendapatkan informasi khusus tentang siapa saja orang-orang munafik. Jadi suatu saat ada di Madinah itu orang-orang mati, kadang ya sholat, kadang ya enggak nyolati. Padahal dalam syariat Islam ketika kita tahu ada orang mukmin, ada orang muslim yang meninggal, kita mensolati jenazahnya hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi sahabat Hudzaifah ini terkadang ya nyolati, terkadang gak nyolati. Ditanya, wahai sahabat, jenengan itu sahabat loh ya, orang keren, deket sama Kanjeng Nabi. Ada orang mati dari bagian orang muslim kok jenengan gak mau nyolati mereka? Jawabannya apa Jal? Jawabannya, seandainya kalian tahu bahwasanya di sini ada orang munafik, pasti kalian gak mau nyolatin mereka semua. Bisa? Pasti kalian gak mau menyolati mereka semua. Sampai detailnya sahabat Hudzaifah tahu orang-orang yang punya sifat munafik. Masya Allah, berat ini jadi wali itu, jadi wali Allah itu berat pun. Terus itu tadi hukuman mereka di dunia, efek buruk yang mereka terima ketika di dunia. Lalu di akhirat bagaimana? Wa yu'aqabuna fil akhirah bil adzabid daimil mu'abbad fit darkil asfali minan nar. Nanti di akhirat mereka dipastikan selama-lamanya masuk neraka yang paling bawah. Yang paling bawah, pokoknya gak bakal bisa naik untuk keluar dari neraka. Makanya jadi orang munafik itu bahaya, kan ya? Bahaya. Lalu kemudian kata Allah ditutup dengan firman wa ma yash'urun. Keburukan-keburukan atau efek buruk dari pada mereka menipu Allah, efek buruk dari yang mereka lakukan ketika menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin, efek buruknya mereka itu tidak merasa, wa ma yash'urun, ora krasa nek napa akibatnya sejelek itu. Krasanya kapan? Ya nanti kalau sudah kena mental. Nah, krasanya kapan? Ya nanti kalau sudah diadab di akhirat. Lho aku nipu ya ana ya hene ora ana gaene. Ning donya susah, ning akhirat susah. Nah kan gitu. Lalu kemudian ada pertanyaan menarik yang perlu kita bahas. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ngendikan wa ma yash'urun. Orang-orang munafik mereka tidak merasa bahwasanya keburukan yang mereka lakukan kembali kepada mereka sendiri. Berarti kata-kata wa ma yash'urun ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak punya ilmu. Orang ngerti, tidak tahu bahwasanya efeknya sebahaya itu. Tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Orang munafik kalian menyembunyikan perkara yang benar dan kalian tahu. Kalau tadi dikatakan tidak tahu, sekarang kok tahu. Terus bagaimana cara ngumpulinnya? Kata Syekh Amin Al-Harari, al-jam'u bainahuma bi ayyuqal innahum alimu bihi haqiqah walakin lam ya'malu bima alimu faka'annahum lam ya'lamu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tahu efek buruk daripada mereka melakukan penipuan-penipuan tersebut, itu mereka tahu.
engko nek konangan Gusti Allah piye wong sing dihadapi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rajulun yuha, nabi seorang laki-laki yang selalu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Kanjeng Nabi dapat wahyu, tapi ka'annahum lam ya'lamu. Tapi mereka itu seakan-akan tidak tahu, soalnya tidak mau melaksanakan ilmunya. Kan gitu. Ngerti nek iki bahaya tapi tetap diterabas wae. Kenapa? Ya karena enak. Misal ada orang minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Semua orang yang mengkonsumsi hal-hal tersebut pasti tahu kalau efeknya buruk. Kenapa diterabas? Ya karena tidak mau tahu. Karena nggak mau tahu. Summun bukmun umyun, budek picek tuli. Nah, budek picek sama bisu. Mereka itu tidak bakal menerima hal-hal yang baik. Maka kata Syekh Amin Al-Harari ini menarik. Kita baca pelan-pelan. Fadzul alah idza lam yantafi' biha fahuwa wa'adimul alati sawa. Orang ketika memiliki peralatan untuk memudahkan urusannya, misal dia adalah tukang daging, maka alat yang dibutuhkan apa? Pisau. Ketika orang tukang daging punya pisau tapi nggak mau pakai pisaunya, itu sama seperti orang yang nggak punya pisau. Mau kok di pisau rak dinggo pekok kan gitu kan? Wong pinter duwe otak nggak dipakai otaknya, berarti sama dengan orang gila. Fahuwa wa adimul alah sawa. Lalu kemudian wal alim, hati-hati, wal alim alladzi la ya'mal bi ilmihi fahuwa wal jahilu sawa. Orang alim ketika tidak mau melaksanakan ilmunya, dia sama orang tolol sama. Dia sama orang bodoh sama derajatnya. Mending goblok aja, kan gitu kan? Nggak ada tanggungan. Wal ghani alladzi la yantafi' bimali fahuwa wal faqiru sawa. Orang kaya tapi nggak mau mempergunakan kekayaannya, itu tidak ada bedanya dengan orang fakir. Orang kaya dia mampu beli pecel, sementara yang fakir nggak bisa beli pecel. Kok nggak beli pecel kamu? Itu sama-sama kere, susah sengsara dewe, kan gitu kan? Makanya orang punya sembarang kok ora dimanfaatke. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya itsbatul ilm. Orang-orang munafik itu sebenarnya tahu. Kenapa? Biar dia tidak punya alasan untuk membela diri. Nah gitu. Maka kata Allah, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan perkara yang hak dan kalian tahu hal tersebut itu keliru. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu kepada orang munafik, biar orang-orang munafik tidak bisa membela diri. Lalu kemudian fa itsbatul wa dzikrul jahli itsbatul manqasah. Sementara di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik apa? Yash'urun, mereka nggak tahu apa-apa. Itu kenapa? Maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya mereka itu kurang, mereka itu penuh aib, mereka itu penuh kecacatan. Beda orang mukmin. Ketika orang mukmin Allah sifati orang itu punya ilmu, punya pengetahuan, apa jadinya? Karomah, menjadi sebuah kemuliaan. Tapi ketika orang mukmin dia bodoh, dia tidak mengerti apa-apa, maka ini bukan sebuah penghinaan, tapi kata Syekh Amin Al-Harari, talqinu udhril ma'siyah, yaitu mencarikan alasan. Orang mukmin ini melakukan maksiat karena dia tidak tahu kalau hal tersebut diharamkan oleh Allah. Makanya orang ini, kalau ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf contohnya ya, dia tidak tahu tata caranya wudhu, atau dia tidak tahu kalau sunat itu bagi laki-laki wajib misalnya. Lalu kamu bilang itu bodoh banget, nggak bisa kan? Nggak bisa, karena dia nggak tahu kok disalah-salahke. Ya nggak, malah harusnya dituntun. Orang nggak tahu jangan disalah-salahkan, tapi dituntun. Begitu juga sebaliknya, ketika orang mukmin dia menjadi alim, menjadi mulia, maka itu sebenarnya adalah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka terakhir kali Syekh Amin Al-Harari mengatakan, fa'alal mu'min ayyatahalla bil ilmi wal amal.
Harusnya setiap orang-orang yang beriman itu mengisi dirinya, menghias dirinya dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Dua paket ini harus dibawa. Wa yajtanib 'anil khata'i wazzalal, dan dia berusaha untuk menghindari dari semua kesalahan dan keteledoran. Wa yuti'u rabbahu khalisan liwajhihil karim, dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah. Wa ya'buduhu biqalbin salim, dan menyembah kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalau saya maknani dengan hati yang bahagia. Ibadah dengan hati yang bahagia itu susah. Betul. Makanya para ulama itu memberikan beberapa tips bagaimana cara kita beribadah kepada Allah itu nyaman. Kita tuh sering mendengar bahwasanya para ulama salaf itu kalau sholat sunnah sampai 100 rakaat, Imam Abu Hanifah sampai 1000 rakaat. Kok bisa ya? Kita kalau punya pemikiran dengan angkanya, angka 1000 rakaat itu pasti berat. Tapi Imam Abu Hanifah melakukan sholat 1000 rakaat itu karena senang. Makanya kita itu kalau ngibadah coba berpikir dengan mindsetnya para wali. Saya ini ngibadah kepada Allah karena senang. Orang itu sekarang kalau ada azan itu kan panggilan. Yang memanggil hakikatnya siapa? Allah. Dipanggil Allah mulia apa enggak? Mulia harusnya. Tapi sekarang ada orang azan, lah kok azan? Lah kok azan? Yang salah kok malah yang azan? Itu coba bayangkan. Undangan VVIP dari Allah, waktunya kamu yang nentukan, tempatnya kamu yang nentukan. Lah kok mengatakan lah kok azan? Seakan-akan undangan dari Allah ini menjadi masalah. Maka kita belajar, ayo piye carane, bagaimana caranya kita masuk ketika ibadah. Masya Allah, ini nanti adzan dipraktekkan ya. Masya Allah, alhamdulillah dipanggil oleh Allah untuk menghadap ya, dinikmati. Coba orang-orang lain belum tentu mendapatkan undangan dari Allah merasa senang. Tsumma qala hal waqa'al khita'u fi nafsil muslim wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun, waqdi عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر آمين الروعات واغفر لوالدي بي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.